Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Inzaghi dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas 2A dengan NIM 2005111378. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi otonomi daerah dari mata kuliah PKN untuk memenuhi tugas UAS. Berikut penjelasannya. Otonomi daerah. Otonomi secara harafiah bisa dikatakan sebagai daerah. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos, artinya diri mereka sendiri, dan namos artinya hukum atau aturan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah atau daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian otonomi tidak hanya dalam pemberitahuan hukum, melainkan juga kebutuhan globalisasi yang diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar. Nilai dasar otonomi daerah. Dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah tahun 2007, karya Syamsuddin Haris, otonomi daerah memiliki beberapa nilai dasar, yaitu pertama, kebebasan, kedua, partisipasi, dan ketiga, efektivitas dan efisiensi. Kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Lalu Partisipasi masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Lalu efektivitas dan efisiensi. Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran atau efektif dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan. Asas dan prinsip pemerintahan daerah. Otonomi daerah membawa asas dan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tujuan pembantuan. Yang kedua, penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Yang ketiga, asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Tujuan otonomi daerah. Terdapat beberapa tujuan pemberian otonomi daerah, diantaranya 1. Distribusi regional yang merata dan adil. Peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik. Adanya sebuah keadilan secara nasional. Adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis. Menjaga kehubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan antar daerah terhadap integritas di Republik Indonesia. Mendorong pemberdayaan masyarakat. Lalu yang terakhir, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21, dalam penyelenggaraan otonomi, daerah memiliki hak sebagai berikut. 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2. Memilih pimpinan daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. Mengelola kekayaan daerah. 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Lalu yang keenam, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. 7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu 1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta
keutuhan NKRI. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 6. Menyediakan fasilitas kesehatan. 7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 8. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 10. Melestarikan lingkungan hidup. 11. Mengolah administrasi kependudukan. 12. Melestarikan nilai sosial budaya. 13. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.